Selanjutnya kita akan membahas import dan danders name. Silakan setelah kita buat file baru lagi namanya import dan danders name .py seperti ini, import dan danders name. Jadi dalam dunia pemrograman Python PEP8 atau Python Enchantment Proposal H adalah style guide yang digunakan untuk menulis kode Python agar mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain. Dua aspek penting dalam PEP yang sering menjadi perhatian adalah import dan danders name. Import dalam PEP8 itu merujuk pada cara Python mengimpor modul dan paket. Berikut ini adalah beberapa prinsip PEP8 terkait import. Yang pertama itu urutan importnya dulu ya. Jadi urutan import ini secara umum ditempatkan di bagian atas file Python ya kan. Seperti yang sudah kita pelajari di Python Basic, kita meletakkannya di atas ya kan. Di atas sini. Oke. Contoh, misalkan import os, kemudian import sys, itu dia kita taruhnya di atas, oke. Kemudian misalkan kalau kita import dari lokal ya berarti from my module, misalkan my module import my class. Nah, selanjutnya selain urutan import, dia harus diletakkan paling atas gitu, paling atas. Kita juga harus memperhatikan pengelompokan atau grouping imports. Grouping imports. Oke, jadi import biasanya dikelompokkan menjadi 3 bagian yang dipisahkan dengan baris code. Import dari library standar, import dari third part atau vendor atau pihak ketiga, dan import dari module lokal. Misalkan dari standar library ya. Misalkan import os, import sys, kemudian misalkan dari third party library, misalkan from Django. Nanti kita akan belajar Django tuh untuk membuat aplikasi berbasis web. Misalkan kita ingin menggunakan form gitu atau formulir dari Django, misalkan apalagi from Flux. Mungkin nanti kita akan pelajari Flux gitu ya untuk membuat API. Oke. Import Flux. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah from my module import my class. Nah, jadi urutan groupingnya itu seperti ini. Kalau misalkan dia hanya standar library, ya urutkan dengan standar library. Kemudian kalau dia menggunakan third part, grouping juga dengan third part. Kalau lokal ya lokal. Intinya jangan dicampur-campur gitu. Misalkan di sini standar library, di bawahnya maksudnya nggak di grouping tapi langsung masuk ke lokal, nggak. Jadi harus di grouping sesuai dengan kegunaannya. Oke. Selanjutnya penulisan import. Penulisan import. Oke, jadi penulisan import ini gunakan format import module atau from module import name dan hindari menggunakan from module import asterisk atau menggunakan tanda bintang seperti ini. Itu nggak baik ya. Oke, misalkan penulisan yang baik import os itu baik. Oke, from my module import my class itu baik, good. Lalu yang praktik buruknya apa? Nah, praktik buruknya seperti ini. From os import bintang. Nah, itu malah kita bingung. Sebenarnya yang kita import itu fungsi atau modul apa ya kan? Malah ke import semuanya ya kan. Nah, selain itu kita juga dapat menggunakan alias nih pada Python. Jadi kita masukkan di sini alias. Oke. Jadi jika kita perlu, kita menggunakan alias dengan format import module as nama alias atau from module import name as alias. Contoh, import pandas spd. Jadi kita bisa nih membuat aliasnya. Jadi nggak harus pandas. Jadi nanti kita bisa menggunakan pd seperti itu. Contoh lagi, from matplotlib. Teman-teman gak usah bingung dulu ini apa. Jadi ini semacam library yang digunakan untuk di data science kayak gitu. pyplot splt. Nah, kita bisa buat alias. Jadi lebih singkat. Tadinya pandas jadi pd.
kemudian pyplot jadi VLP, seperti itu. Selanjutnya Dunder's name. Tadi kita udah bahas ya import lumayan panjang. Sekarang kita bahas Dunder's name. Jadi Dunder's name ini atau double underscore merujuk pada nama-nama dengan awalan dan akhiran 2 garis bawah. Seperti ini, ya kan? Apalagi name. Apalagi misalkan main. Nah, dia menggunakan double underscore. Beberapa aturannya yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama itu ada nama konveksi. Jadi gunakan Dunder's name sesuai dengan konvensi yang ada dalam Python. Misalkan init kayak tadi. Untuk method constructor, kemudian ada wrapper. Nanti juga teman-teman akan paham kok dengan sendirinya kalau teman-teman sering ngulik gitu dokumentasinya. Untuk representasi objek dalam bentuk string dan lain sebagainya. Selanjutnya hindari nama yang sama. Hindari menggunakan nama yang sama dengan Dunder's name yang sudah ada dalam Python. Misalnya hindari menggunakan name. Misalkan di sini kita sudah menggunakan name, maka di selanjutnya misalkan di baris selanjutnya kita juga nggak boleh menggunakan name. Intinya ya jangan ada duplikat name seperti itu. Selanjutnya gunakan dengan hati-hati karena Dunder's name ini memiliki makna khusus dalam Python. Oleh karena itu gunakan hati-hati sesuai dengan kebutuhan. Kita langsung ke contoh, misalkan di sini class, my class, def. Nah, berarti ini cell name. Nah, ini jangan lupa nih kita berikan spasi. Nah, karena kita kan tadi udah belajar tuh dinamai di kode layoutting. Jadi setelah koma atau setelah operator atau setelah operan itu harus ada spasi. Oke. Jadi di sini saya ingin benar-benar gitu mengajarkan teman-teman menjadi seorang Python developer yang profesional. Jadi nggak hanya sebatas tahu ngoding Python. Oke, di sini adalah private attribute. Misalkan di sini def wrapper cell. Oh, ini udah otomatis ya. Cell return my class. Cell name and object my class example print object. Oke. Jadi dengan memahami dan mengikuti pedoman PEP 8 yang tentu saja kode Python teman-teman itu akan lebih mudah dibaca, di maintenance dan dibagikan oleh orang lain maupun diri sendiri di masa depan. Jadi sekian pembahasan tentang import dan Dunder's name pada PEP 8.